semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Niken Anissa Arwanto. Di sini aku ingin sharing pengalamanku bagaimana aku mendapatkan sekolah setelah aku lulus SMA dan memberi sedikit motivasi agar tetap semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam belajar, dan jangan pernah menyerah. Berawal dari kelas 12 ketika ada pengumuman tentang siswa eligible SNMPTN. Di situ aku termasuk dalam kategori siswa eligible SNMPTN. Di situ aku senang sekali karena aku bisa berkesempatan mendaftar ke perguruan tinggi negeri dengan jalur SNMPTN atau bisa disebut dengan jalur undangan. Selang 2 minggu kita diberi waktu untuk memikirkan kemana kita akan ingin mencari perguruan tinggi negeri yang kita inginkan. Di situ aku memilih Universitas Airlangga dan Universitas Jember. Nah, hasil pengumumannya itu 2 minggu hingga 1 bulan gitu. Sejak aku menunggu pengumuman, aku juga bimbel, tetapi aku tidak belajar dengan rajin. Aku hanya mengandalkan bimbelku itu. Kukira aku dengan pedenya aku bisa masuk ke pilihan yang aku pilih, namun di saat pengumuman aku tidak keterima. Di situ sedikit sedih, tapi aku masih bisa bangkit karena aku masih bisa daftar dengan jalur SBMPTN, yaitu jalur tes. Ketika aku tahu aku tidak keterima lewat jalur SNMPTN, aku sedikit sedih, tapi aku masih bisa bangkit kan, karena masih ada jalur lain untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, mulai dari situ aku mulai rajin belajar. Setiap pulang sekolah, aku mengikuti bimbel. Dan setelah maghrib pun, aku juga belajar. Nah, di sela-sela itu aku juga ada tugas kan, tugas sekolah, tugas praktek, ujian-ujian, masih banyak lagi. Dan di situ benar-benar diuji untuk kita itu harus pinter-pinter time management, yaitu kita harus pinter-pinter bagi waktu, mana yang buat SBMPTN, mana yang buat tugas sekolah, mana yang buat bantu orang tua gitu. Time management itu penting sekali agar kita tahu kita hari ini tuh mau ngapain, kemana aja gitu, biar kita itu terencana gitu. Kalau kita udah terbiasa dengan time management itu, kita pasti ngerasa enak banget. Jadi hidup kita itu nggak rebahan aja, kita itu produktif gitu. Kurang lebih selama 2 bulan aku melakukan rutinitas seperti itu, mengikuti bimbel, les, bantu orang tua, ujian praktek, ujian sekolah, begitu. Nggak lama dari itu, hingga waktu 2 bulan itu ada pembukaan kan, SBMPTN itu buka pendaftaran. Ya aku daftar dong, hanya daftar di SBMPTN, aku pun daftar di sekolah kedinasan yaitu Polbangtan, dan aku dinyatakan lolos ke tahap pertama. Setelah itu lanjut ke tahap yang kedua. Setelah aku dinyatakan aku lolos dari tahap kedua, aku lanjut tahap ketiga. Di sela-sela hari itu ternyata pengumuman SBMPTN itu keluar, dan ternyata aku nggak keterima juga. Di situ benar-benar sedih banget. Aku udah kayak berjuang banget, aku tiap hari bimbel, aku tiap hari belajar, tapi kenapa belum keterima juga. Tapi aku sadar mungkin ya memang perjuanganku kurang. Dan di saat pengumuman Polbangtan, aku pun tak lolos. Di situ aku sedih banget, tapi mau gimana lagi, memang bukan rezekiku, memang bukan jalanku. Di situ aku kayak benar-benar belajar ikhlas, belajar nerima itu kenyataan, emangnya kayak begitu. Mau nggak mau, aku harus bisa nerima itu semua. Untungnya banyak banget yang support aku, mulai dari temanku, sahabatku, bahkan orang tuaku pun juga benar-benar nge-support aku. Mereka memberikan pengertian, memberikan wejangan yang baik-baik banget. Nah, dari situ aku mulai kayak merasa
ya ini memang bukan rezekiku dan aku harus bisa bangkit dari sini, nggak boleh aku sedih terus-terusan di sini. Kalau aku begini terus, kapan aku bisa bangkit? Nah, pelajaran setelah aku belajar ikhlas, tiba-tiba temanku ngabari aku kalau ada pendaftaran di Politeknik. Di situ aku nyoba mau ke Politeknik Negeri Madiun. Dan di situ saat aku ngejalani tesnya, aku benar-benar ngerasa tulus banget, kayak sepenuh hati gitu ngerjainnya. Saat pengumuman, alhamdulillahnya ternyata aku keterima. Dan memang itu mungkin kayak buah dari kesabaran, dari ikhlas. Kalau semisal kalian capek melakukan suatu hal, kalian boleh berhenti dulu, asal kalian gak menyerah. Aku pernah baca kata-kata, yaitu redup boleh, padam jangan. Dan itu kata-katanya bagus banget buat motivasi kita. Sekian dulu dari saya, kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.